Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Lamongan Magelang. Tepuk tangan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Saturnius Aldian Gondokusumo, Sarjana Ekonomi. Tepuk tangan untuk beliaunya. Beliau adalah Dewan Pakar Bela Negara Provinsi Jawa Timur beserta seluruh anggota. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, yang sekaligus beliau adalah petugas pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Tepuk tangan untuk Pak Kusnu. Yang saya hormati Ketua MKKS, ini adalah musyawarah kepala sekolah se-Kabupaten Lamongan. Tepuk tangan untuk Pak Munir. Yang saya hormati Ibu Yayu SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan, SMP Rujukan Kabupaten Lamongan. Tepuk tangan. Bapak sekalian saya hormati, Bapak Brigjen yang kita banggakan. Syukur alhamdulillah beliaunya bisa hadir pribadi di tempat ini, dan ini merupakan kebanggaan bagi kita sekalian. Beliaunya bisa hadir Dewan Pakar Bela Negara Provinsi Jawa Timur di sela-sela kesibukannya. Beliau menyempatkan, karena memang apalagi di kegiatan 17 Agustus juga sangat padat, beliaunya bisa hadir secara pribadi di tempat ini. Dan ini merupakan barokah bagi kita sekalian, ya anak-anakku sekalian. Ya, tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Jadi nanti materi diberikan langsung oleh beliaunya, Dewan Pakar Bela Negara Provinsi Jawa Timur. Nah, ini kesempatan yang langka, ya. Saya juga bisa bertemu beliaunya, alhamdulillah hari ini. Mudah-mudahan ke depan beliaunya bisa menyempatkan waktu, ya, dengan kita sekalian, karena memang di lembaga pendidikan di Kabupaten Lamongan cukup besar, Bapak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa lembaga pendidikan kita yang SMP, setingkat SMP itu negerinya 48, kemudian swastanya 111, jadi ada 159 lembaga. Jadi ini Kabupaten Lamongan itu wilayah administratif kabupaten terdiri dari 27 kecamatan, Bapak. Desanya terbanyak, desa kelurahannya 474 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Lamongan itu terbanyak di Jawa Timur. Ya, tepuk tangan untuk Lamongan. Sudah luar biasa, dan itu yang menyebabkan kita di ikonnya Lamongan itu Megilan. Jadi sembonya Megilan. Megilang itu artinya adalah masyarakatnya mandiri, elegan, energik, kemudian I-nya inovatif, L-nya adalah loyal, kemudian A-nya adalah adaptif, dan kemudian N-nya adalah nyaman. Jadi alhamdulillah teman-teman kita warga Lamongan yang di setiap daerah, alhamdulillah semuanya memberikan yang terbaik untuk daerahnya masing-masing. Jadi sebagaimana kemarin Pak Bupati juga ke Atambua, banyak orang Lamongan yang di sana, dan pada saat kunjungan Pak Bupati itu yang menerima itu adalah pemerintah kabupatennya. Itu artinya apa? Bahwa Lamongan bisa berkolaborasi dengan siapapun, cukup adaptif, sehingga saya berharap anak-anak yang saat ini duduk di sekolah dasar, di sekolah menengah, ya, jadi pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lamongan, bisa mempunyai karakter-karakter yang tadi saya sampaikan. Dan pada hari ini, ya, diberikan pencerahan oleh beliau Dewan Pakar. Mudah-mudahan nanti bisa melengkapi, ya, bahwa kita semua ini adalah satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita, apalagi di era globalisasi saat ini, bagaimana jiwa nasionalisme, jiwa patriot
yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sekalian. Hari ini alhamdulillah ya beliaunya bisa hadir secara pribadi. Nanti banyak hal yang disampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan bekal bagi anak-anak sekalian untuk bisa menatap masa depan yang lebih baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Brigjen yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi apa yang nanti disampaikan anak-anak sekalian, para OSIS ini adalah OSIS utusan dari sekolah-sekolah negeri yang ada di Lamongan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan virus positif kepada teman-teman siswa yang ada di Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 luar biasa, Lamongan merdeka. Tepuk tangan. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, Lamongan merdeka. Oke, itu Lamongan dari saya ya. Siapa kita? Bela negara, bela negara, bela negara. Oke? Ya. Siapa kita? Bela negara, bela negara, bela negara. Sekretaris ya, sekretaris. Pimpin. Pimpin. Siapa kita? Bela negara, bela negara, bela negara ya. Oke? Pakai baret. Ngeri ya? Oke. Siapa kita? Siapa kita? Bela negara, bela negara, bela negara. Siapa kita? Gitu loh, pakai gaya dong. Siapa kita? Yes. Oke. Siapa kita? Bela negara, bela negara, bela negara. Masih kurang ya? Siapa kita? Gitu, yang ganas ya. Tintakan kakinya juga. Siapa kita? Tintakan kakinya. Siapa yang bisa? SMP 1, SMP lain, SMP 5. Mana SMP 5? Ya, kamu. Oke. Sementara balik ke sana ya. SMP 5 pakai baret. Siapa? Merah tuh baret. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Iha. Iya. Dan negara yes gitu ya. Oke. Gila. Adakah merah putih di matamu? Ada. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Iha. Bela negara. Yes. Tepuk tangan. Pada kesempatan pagi ini saya ingin sharing tentang Indonesia. Ingin sharing tentang bagaimana sih sebenarnya anak bangsa saat ini, ya. Bagaimana sebenarnya anak bangsa saat ini. Makanya saya diundang ke sini untuk melaksanakan sharing, memberikan transfer ilmu, memberikan doktrin. Doktrin itu apa doktrin? Pengaruh, oke? Apa tuh? Ajaran, ya. Doktrin, ajaran tentang wawasan kebangsaan, ya. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke? Saya akan memperkenalkan diri juga. Ini untuk memotivasi, ya, untuk memotivasi adik-adik, ya, untuk memotivasi adik-adik bahwa nanti adik-adik ke depan akan memimpin Kota Lamongan. Betul? Betul nggak? Betul. Di sana nggak, belum betul. Di sana betul. 15-20 tahun sampai 25 tahun ke depan Lamongan akan dipegang oleh adik-adik di sini. Betul? Tepuk tangan dong. Karena Pak Kepala Dinas juga lulusan SMP Lamongan. Tepuk tangan untuk kepala dinas. Saya kelahiran 62. Umur saya tahun ini 61. Oke. Jabatan terakhir saya Pati Ahli. Pati Ahli itu perwira tinggi staf ahli di Panglima TNI. Panglima TNI itu di Jakarta. Ya. Saya nggak tahu Jakarta, saya belum pernah Jakarta.
sekali-sekali main di Jakarta. Bukannya saya merendahkan, maksudnya harus berani untuk keluar daerah, Kabupaten Lamongan, harus berani. Kemana aja, Surabaya juga nggak apa-apa. Tapi staf ahli Panglima TNI ini di Jakarta, WASUS itu pengawasan khusus dan lingkungan hidup. Jadi pada waktu COVID kemarin 2 tahun saya buat telan staf, buat saran kepada Panglima TNI tentang COVID. Ini jabatan saya saat ini, saya karena sudah purna, ya sudah purnawirawan, sudah pensiun, ya sudah pensiun. Ketua Badan Pengawas PPAD, Badan Pengawas itu seperti inspektorat. Lalu saya sebagai advisor di salah satu PT Sidoarjo. Lalu saya ketua RI Bela Negara, yang dipakai itu baretnya tuh Bela Negara tuh, RI 08 kan? Betul? Tahu ya. Betul. Ada bintangnya lagi, ngeri ya. Calon bintang kamu. Yang pakai itu calon bintang. SMP 5. SMP 4 ada. Ya nanti gantian ya. Kalau adik-adik dari sekarang dari saat ini sudah ada mau jadi apa, itu doa dan insya Allah dikabulkan. Ya betul. Saya cita-cita masuk akademi militer itu SMP. Kelas 2 SMP saya masuk. Karena lihat senior, lihat ya bapak saya juga tentara. Oke, saya mau masuk Taruna. Saya bilang, doa, tahajud, betul? Habis itu sholat duha, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, ya kan? Dan sebagainya lah. Puasa Senin Kemis, saya puasa Senin Kemis sampai sekarang. Oke, jadi tercapailah cita-cita itu. Kamu mau jadi apa? Harus disebutkan dari sekarang. Anak-anak saya juga begitu. Saya tanya, sejak SMP saya tanya, sejak SD. Mau jadi apa? Pramugari, jadi pramugari Lufthansa di Prancis. Terus yang kedua, jadi apa? Mau jadi apa? Jadi dokter, jadi dokter. Yang ketiga, jadi apa? Dia sementara masih, dia lulusan pariwisata. Ya ini adalah presiden-presiden dikumpulin sama Pak Jokowi ceritanya. Ya ini pun juga dari YouTube saya, dari Google, ya udah. Ini pengalaman penugasan saya di dalam negeri. Saya lulusan 86, begitu saya lulus akademi militer saya langsung ditugaskan ke Papua. Pada waktu itu 86, oke. 86 saya masih oke-okenya, masih ngejar mereka. Itu KKB. Ya KKB apa? Tahu KKB apa? Yang sana, Mbak, apa adik? Ini SMP berapa nih? Hah? Baret pindah ke sana. Yang hebat. Biar dapat bintang juga. SMA 1 Tikung. SMP 1 Tikung. SMP 1 Tikung. Saya ke Aceh. Pada waktu itu posisi darurat militer. Penugasan dalam negeri, saya Singapura sampai dengan Turki. Mau nggak keluar negeri? Mau ya? Serius? Mau kemana? Mau kemana? Singapura, dekat. Yang jauh, mau kemana? Hah? Korea? Karena itu ya, bintang film itu. Hah? Korean style itu ya. Siapa? Blackpink? Iya kan? Blackpink kan? Hah? Korea, oke nggak apa-apa, SG. Mau kemana? Arab, oke. Mau kemana, adik? Jepang, wow, keren. Ini Swiss, wih, lebih keren lagi. Pakai baret? Mau kemana? Swiss, wah, ikut-ikutan. Oke, kamu kemana? Belanda, waduh, hebat. Good job, good job. Oke ya, saya ceritakan satu negara aja ya. Pada waktu di Singapura, kayak ke Singapura, saya 3 bulan di sana. Pangkat saya masih kapten. Di sana saya waktu itu bertugas di Akademi Militer. Jadi ada program Exchange Instructor Program, pertukaran instruktur dari Singapura ke Indonesia ke Akmil, dari Akmil ke Singapura ke OCS, Officer Cadet School. Jadi taruhan sana. Di sana 96
saya ke sana, ya 96 saya 97 saya ke sana, itu Singapura sudah modern, sangat modern. Adik lulusan kelahiran tahun? Oh, 2009, milenial banget. Ya, jadi pada waktu itu sudah modern. Dia computerized, serba computerized. Padahal negaranya Jakarta ditambah Bogor itu adalah negara Singapura, tapi modern. Ngajar pakai komputer, nembak pakai komputer. Kalau di luar hujan nggak boleh dia hujan-hujanan. Masuk ruangan nembak pakai laser. Itu Singapura. Kalau Indonesia hujan-hujanan, lo hujan-hujanan di sana lo, biarin aja. Kamu harus hujan-hujanan, kamu tentara. Jangan cengeng, itu Indonesia. Tapi itulah keadaan kita, ya. Supaya apa? Militan, ya militan. Tentara Indonesia itu militan. Oke, itu cerita Singapura. Ini sejarah singkat pembentukan bela negara, ya, pusdiknya. Ya. Kenapa ini terjadi? Karena kita Kementerian Pertahanan pada waktu itu, pada 2013, ya, pada waktu 2013 itu memang ada program tentang bela negara. Tapi begitu Pak D. Jokowi naik, itu beliau menyampaikan lagi harus ada revolusi karakter bangsa, ya. Ini sejarahnya, ya, sejarahnya tentang bela negara. Diresmikan oleh Pak Menteri pada waktu itu, Ria Mijar Yakudu. Siapa tuh? Ria Mijar Yakudu, ya menteri Pak. Oke. Kenal nggak? Ada yang kenal Pak Ria Mijar? Nggak ada. Mana gue tahu? Ya, gue taunya Blackpink Pak. Ya kan? Oke, nggak apa-apa. Tapi minimal adik-adik, ya, minimal adik-adik harus mengenal pahlawan, harus mengenal tokoh-tokoh nasional, harus mengenal siapa sih yang akan memimpin negara ini ke depan, ya kan? Betul nggak? Coba SMP 1 Tikung ada 3 tokoh yang akan memimpin negara ini ke depan. Siapa? Pertama adalah Prabowo, yang kedua adalah Prabowo Subianto, yang ketiga adalah Iya, tepuk tangan. Saya yang tahu, siapa yang tahu? Iya betul. Badan pindah ke situ. Tepuk tangan untuk kalian. SMP berapa? SMP? 1 Lamongan. Jadi adik-adik ketahui tentang kader bela negara, adik-adik berada di sini. Lingkungan pendidikan. Ya, adik-adik ada di SMP ini nih, tingkat SMP. Bayangin TK aja ada, TK aja ada, TK usia dini ini, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Adik-adik ada di sini, SMP. Dan adik-adik kalau sudah mendapatkan ilmu wawasan kebangsaan bela negara, berhak pakai itu, pakai pin itu. Nih pakai pinnya Mas Yahya nih. Wih, ngeri gak? Hah? Tepuk tangan dulu. Nanti ini pin ini harus diacarakan, tapi harus disiapin sama Mas Ferry tapi dong, sama rajanya bela negara Lamongan. Hah? Nah, nanti dikasih pin. Nah, ini adalah nawacitanya Pak D. Jokowi, ya, dari tahun 2014 sampai 19 lanjut ke 2024, yaitu tentang melakukan revolusi karakter bangsa. Nah, ini nih yang ke-8, ya. Oke, lanjut. Nanti kita tanda tanya. Nanti kita tanya jawab, ya. Tanya jawab apa-apa yang adik-adik sampaikan, apa-apa adik-adik yang belum tahu tanyakan saja. Ini adalah revolusi mental dari Bung Karno menyampaikan, revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia
agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Itu katanya Bung Karno. Bung Karno itu siapa? Siapa? Oh iya, presiden pertama. Betul? Betul. Benar ya? Oke. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Revolusi adalah suatu hal yang harus dialamkan dengan aksimu dan idemu sendiri, karena perjalanan rakyat yang berjuang tak pernah berhenti. Anda harus punya kemauan yang tinggi. Anda adik-adik harus, ya, saya hari ini mendapatkan doktrin, wawasan kebangsaan, bela negara. Saya sudah punya planning ke depan. Planning ke depan apa? Saya SMA-nya di mana? Saya perguruan tingginya di mana? Nah, itu digetuk tularkan sama teman-temanmu yang belum tahu itu. Belum tahu tentang masa depan. Belum tahu tentang masa depan. Belum mengerti langkah ke depan. Belum mengerti tentang planning. Ya, sampaikan teman-teman. Oke? Ya, lanjut ya. Ini kenapa membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting. Jadi kita ini adik-adik kan masih istilahnya masih di lembaran kedua. Lembaran kedua itu buku. Lembaran pertama adalah SD. Lembaran kedua SMP. Masih putih-putih kan? Masih putih-putih. Kalau dia putih-putih, nanti lembaran ketiga dia mulai coret-coret tuh. Mulai coret-coret sembarangan itu. Macam-macam. Ya, karena SMA, kemauan anak SMA banyak. Betul lah? Begadang lah. Jangankan SMA, sekarang aja udah begadang. Bintang itu bukan laki-laki saja. Wanita juga pakai. Karena ada Dan Pusdikowat, Komandan Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat, itu bintang 1. Ya, salah satunya dari adik-adik ini mungkin. Saya nggak tahu. Karena 15, 20 sampai 25 tahun ke depan Indonesia dipimpin oleh adik-adik semua. Betul? Tepuk tangan dong. Modal utama membangun suatu bangsa adalah membangun jiwa bangsa, ya. Membangun jiwa bangsa. Jadi jiwanya, kalau jiwa itu di dalam tubuh. Jadi tubuh ini terdiri dari roh, jasad, dan jiwa. Roh milik Tuhan, jasad ya kita kalau mati jadi tanah. Jiwa itu keinginan kamu, keinginan para adik-adik. Kalau adik-adik lapar, itu tuh keinginan jiwa itu. Memang badannya butuh, tapi itu dari jiwa. Oke, lanjut ya. Nah, ini bela negara, dasar hukumnya terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada pasal 27 dan pada pasal 30. Oke, ya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi negara itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Coba. No. Stop. Satu orang menyanyi dong. Satu orang, kamu nomor. Ya, kamu. Nyanyi dong ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah
tanah airku Indonesia. Belum pantas dari pakai baret. Duduk. Tapi pakai deh, pakai nggak apa-apa. Indah ya, nggak apa-apa kan? Pakai baret kamu. Ya. SMP 4. 4 mana? 4 lama. Tadi kan dekat. 1 dekat. Oh, 2 dekat. 1 tikung. Oke ya, lanjut ya. Jadi wajib ikut bela negara. Nih, pembela negara. Serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berhak dan wajib. Jadi adik-adik ini ya, nanti setelah pakai pin ya, setelah pakai pinnya Mas Yahya ini, Mas Yahya, adik-adik sudah terdoktrin. Saya warga negara Indonesia yang sudah terdoktrin wawasan kebangsaan dan bela negara. Wajib bela negara dimanapun adik-adik berada, meskipun ada susupan-susupan apapun ya, doktrin-doktrin lain, ideologi lain, no. Ngerti nggak? No ya, ada doktrin lain, misalnya doktrin komunis, no. Doktrin radikal, no. Kalau radikal kiri itu apa? Doktrin radikal kiri apa? Komunis, betul. Tepuk tangan untuk ini. Ya. Pakai baret, ya. Baretnya saya jalan-jalan sini nggak apa-apa. Itu baret saya. Ya. Doktrin radikal kiri dia jawab komunis, betul. Kalau radikal kanan? Kapitalis. Iya betul. Apa lagi? Kanan bukan kapitalis. Radikal kanan tentang ajaran-ajaran kanan. Kiri dan kanan. Kalau kanan apa kan? Radikal kanan ajaran-ajaran ya, ajaran agama, ajaran sekte. Ya, sekte-sekte. Kan ada sekte yang ngaco. Betul nggak? Apa? Sekte apa yang ngaco? Hah? Semua sekte ngaco ya? Oh iya. Agama di dunia ada berapa sih? Saya pengen tahu. Di dunia ada berapa? 236 agama, 236 ajaran untuk menuju ke surga menurut dia yang mengetahui. Katanya di Kristen aja banyak ajaran-ajaran yang katanya menuju ke surga, banyak. Nah, padahal dia mempersembahkan bayi, mempersembahkan apa macam-macam, itu sekte. Ada Children of God di Bandung, betul? Ada bukan Children of God, satu lagi apa? Mother apa gitu, Mother apa? Itu ada pengangkatan. Ada pengangkatan untuk naik ke surga. Nanti tahun depan 2024 bulan Juni tanggal 25 2024 ada pengangkatan rapture. Tahu rapture? Rapture kan pengangkatan. Saya kebetulan Kristen. Saya bukan Kristen. Pengangkatan ke surga. Ditunggulah 2024 nanti. Bulan Juni tanggal 24. Diangkat betul. Tapi diangkat ke truk. Masuk ke sel Polres. Iya dong. Diangkat sama truk. Ya udah. Ya itulah tadi radikal kanan agama. Ada lagi kemarin ya, Al Zaitun ya, dengar nggak? Al Zaitun sembayang ya, nggak tahu lah, saya nggak tahu. Itu ya udah, itu modelnya dia, proses ya, proses. Mungkin ada pengangkatan juga kali, diangkat ke sebelah kali, nggak tahu ya kan. Ada lagi
siapa? Kelompoknya Santoso, tahu kelompoknya Santoso? Teroris di Poso itu. Ya, tapi itulah. Saya nggak banyak cerita. Teroris itu sangat tidak baik. Teroris itu mempengaruhi kan. Menurut dia masuk surga, menurut dia. Masa istrinya disuruh pakai bom di loh, di Surabaya loh ini. Betul ya? Istrinya suruh pakai bom, anaknya pakai bom, masuk gereja. Gila itu. Saya diajarin Pak sama guru saya. Emangnya gurunya udah pernah masuk surga? Itu aja. Jadi pakai logika juga, pakai logika. Memang logika dengan hati itu harus sinkron. Ya, pikiran dan hati harus sinkron. Kalau hatinya mengatakan iya, tapi dikaji dulu dong. Jangan sampai jadi blow on. Tahu blow on nggak? Tahu. Apa ya? On. Ya on nih. Milenial sekarang apa ngomongnya? Hah? Bego. Oh iya. Dongo. Ya sejenisnya lah itulah. Jadi tangkaplah dia. Oke? Ya, itu kira-kira ajaran-ajaran ya. Jadi yang diajarkan oleh bangsa Indonesia, oleh pemerintah kepada kita adalah ajaran ideologi Pancasila. Ya kan? Betul nggak? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 2. Lalu surat Menhan ini nih, peraturan Presiden ya. Oke, lanjut. Siapa kita? Mana cepat. Cepat. Ini bukan merayap, itu perangkap. Iya. Ya, oke. Ya udah. Ayo cepat. Mana satu lagi mana? Capek nggak? Hah? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Mana gigimu? Mana gigimu? Ya, sekarang ini mau pertandingan. Dia bangga tentang latihan tentang bela negara. Ya, ini menurut hak sekaligus setiap bangsa, bagi setiap warga negara, tak terkecuali warga negara Indonesia. Tak terkecuali warga negara Indonesia. Tadi ada leveling tentang kader bela negara. Tingkat usia dini pun juga sudah melaksanakan latihan bela negara. Kalau anak TK, latihannya gimana? Ya nyanyi-nyanyi aja. Bela negara. Apa sih bela negara? Kan anak kecil. Bela negara tadi itu anak kecil juga. Itu paling besar 1 SMP.
Yang paling kecil kelas 3 SD, yang paling kecil tadi. Anak Rumpin Bogor di sana. Oke, ya lanjut ya. Ini mungkin ya nanti SMA lah, ini Anda sudah dapatkan ya. Salah satu sikap menunjukkan penghargaan bagi para pendiri pejuang bangsa yang mesti dilakukan setiap warga negara dalam mengisi kemerdekaan saat ini. Oke, lanjut ya. Wajib bela negara ya, lanjut ya. Nah ini upacara penutupan, upacara pembukaan kita di lapangan di sana ya, di Rumpin bela negara sana. Oke, ini bela negara. Ini kita ada film lagi nggak sih? Nggak ada. Ya, bela negara adalah roh bagi suatu bangsa dan negara. Nah, saya jabarkan di sini ya, roh ya, roh. Roh itu adalah yang menghidupkan jasad, betul? Roh itu yang menghidupkan jasad. Kalau tidak ada roh, maka jasad ini udah mati dong. Ya, udah mati. Berarti roh bela negara. Kenapa? Pertanyaannya. Ya. Kenapa? Pertanyaannya. Catat di sini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, catat di HP. Anak milenial dilawan. Tepuk tangan. Anak milenial pakai HP dia, oke? Ya. Pertanyaannya, itu kan roh nih ya, roh bagi suatu bangsa dengan negara. Roh. Pertanyaannya, kenapa di Timur Tengah sana, Timur Tengah tahu nggak? Liga Arab itu, ya, ribut terus di sana tuh. Libya, Syria, betul? Sampai sekarang. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Why? Mengapa? Ya, boleh. Oke. Mbak Ade. Ya, boleh. Ya. Terima kasih atas kesempatan untuk menjawabnya. Perkenalkan, nama saya Ratu Mesia dari SMA Negeri 1 Lamongan. Tadi kan pertanyaannya, kenapa banyak pro dan kontra di negara bagian Timur Tengah, yakni bagian Arab. Kalau menurut saya sendiri, apalagi saya lihat dari beberapa berita yang sempat minggu lalu itu booming, yakni kalau di sana menurut saya itu terlalu banyak ideologi. Dan apakah teman-teman di sini semua tahu bahwa kemarin Arab sempat ingin dan sudah merealisasikan sebuah proyek negara. Jadi dalam satu negara itu dijadikan jadi satu bangunan. Jadi di bangunan itu tadi ada sekitar 7-12 juta orang yang bisa tinggal dan hidup di sana, yang dijadikan sebagai negara modern yang Arab sebut. Saya sempat lupa apa nama proyek itu, tapi iya, betul sekali. Namanya Neom ya Pak. Terima kasih Pak Lusno. Dan kalau menurut saya sendiri terlalu banyak pro kontra itu karena adanya banyak ideologi, dan karena banyaknya ideologi itu alhasil banyak juga kelompok-kelompok yang memiliki yang merasa haknya itu terhempaskan karena ideologi-ideologi yang ada, karena terlalu banyak ideologi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baratnya pindah ya. Barat pindah. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Ade. Ratu. Namanya Ratu. Wow, keren. Hah? Dipakai nih. Tolong. Bisa? Mas Ferry tolong. Oke. Ya udah. Oke, betul. Bisa. Itu betul. Jadi di sana banyak ideologi. Ideologi itu adalah salah satu doktrin. Ya, doktrin di sana banyak. Ajaran ideologi, ajaran agama, ajaran ya lingkungan di situ, aturan-aturan di situ dia buat di sana. Sehingga di sana terjadi perang saudara, perang antar kelompok, perang antar kampung, perang antar distrik, perang antar
Yemen itu sekarang udah amburadul. Yemenia itu amburadul. Nah, karena apa? Di sana tidak ada doktrin bela negara. Di sana tidak ada revolusi karakter bangsa. Di sana tidak ada nasionalisme. Di sana mementingkan kelompok. Ideologinya adalah ideologi Pancasila. Pancasila lambangnya apa sih? Garuda. Garuda di bawahnya ada semboyan apa sih? Artinya apa sih? Betul sekali. Tepuk tangan. WOW. Wow, keren, ya kan? Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Beda agama, beda suku, beda apa lagi? Ras. Beda apa lagi? Bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Negara Indonesia, petanya ini peta. Dari Sabang sampai Merauke, petanya. Trek diangkat, taruh di Asia. Asia ketutup. Dengan ini loh, dengan baharinya ya, dengan lautannya. Asia ketutup. Benua Asia ketutup. Apalagi Australia. Makanya Indonesia ada pada posisi silang. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, ini 5 nilai bela negara: cinta tanah air, bangsa negara, setia pada Pancasila, ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan kawal negara. Jadi adik-adik ya, kesini itu sudah merupakan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oh ya, bangsa saya memerlukan saya, bangsa negara saya memerlukan saya, gitu. Kenapa? Karena adik-adik punya apa? Punya cita-cita. Saya akan jadi bupati Lamongan. Saya akan jadi kepala dinas pendidikan. Saya akan menjadi taruna AIM. AIM atau AIM? Tahu nggak? Akademi Imigrasi. Wih, canggih Akademi Imigrasi. Sama kayak taruna. Semi militer juga. Dia ada di pemerintahan. Nah, ketika adik-adik mempunyai mimpi, maka insya Allah akan terkabul. Ya, oke ya, saya ajarin. Untuk memotivasi adik-adik. Kalau ada pertanyaan, siapapun yang bertanya, mau nggak jadi taruni akpol? Siap, gitu. Harus, nggak bisa enggak. Karena itu mimpi. Kan diajak. Adik-adik diajak, betul nggak? Siapa yang mau jadi taruni akpol? Taruna akpol? Siapa? Oke, sekali lagi. Jadi gini, berarti ini harus ada judge, bukan judge. Maksudnya berarti harus ada ajaran. Saya ajarin adik-adik ya. Kalau ada pertanyaan, saya, entah itu kepala dinas kah, entah itu ke guru, siapa yang mau jadi TNI misalnya. Siapa yang jadi TNI? Harus tunjuk ya. Siapa yang jadi TNI? Siap, gitu ya. Turun. Siapa yang menjadi TNI? Siap. No. Siapa yang jadi begini? Wih, itu keren dong, ha? Iya kan? Siap. Ya ampun, ha? Siapa yang menjadi TNI? Siap. Ini keren. Ini kok enggak? Why? Oke. Siapa yang mau jadi kepolisian? Siap, saya. Siap. No. Semuanya. Oke. Itu berarti Anda menjaring mimpi, ngerti? Ya, saya ajarin Anda nih. Saya ajarin Anda, adik-adik sekalian, untuk menjaring mimpi. Itu menjaring mimpi. Belum tentu cita-citanya jadi pegawai bank. Tahu-taunya dia jadi ini. Jadi ASN di Pemda situ, Pemda Lamongan. Belum tahu. Siapa yang mau jadi ASN di Lamongan? Siap. No, kamu harus angkat lagi ya. Oke, saya kasih tahu. Siapa yang mau jadi ASN di Lamongan? Siap.
Siapa yang mau jadi ASN di Lamongan? Siapa mau jadi kepala sekolah? Iya harus. Pokoknya siap, nggak ada alasan. Siap. Kan Anda ini menjaring, betul? Menjaring. Siapa yang mau jadi TNI? Siapa yang mau jadi kepolisian? Gitu. Siapa yang mau jadi kepala sekolah? Siapa yang mau jadi kepala dinas? Siapa yang mau jadi bupati? Siapa yang mau jadi gubernur? Wah, itu baru keren. Tepuk tangan. Bagian karakter. Jadi karakter itu adalah sekarang nih sudah saya bentuk nih karakter. Meskipun ya adik-adik mempunyai karakter dan latar belakang masing-masing. Karakter itu tidak bisa diubah. Tapi dengan pembinaan, dengan bergulirnya waktu, dengan adik-adik melaksanakan pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka karakter itu akan berubah sedikit demi sedikit. Meskipun sekali lagi tidak bisa berubah 100%. Karakter, ya, di dalam karakter ada watak. Kalau watak, ya, itu udah susah juga. Jadi benar-benar absolut istilahnya, absolut itu nggak bisa berubah. Tapi kembali lagi kepada kemauan kita. Setuju nggak ya? Setuju. Kalau nggak setuju bilang. Saya nggak setuju Pak. Mungkin ada yang belajar, ya mungkin ada yang belajar baca psikologi, mungkin ya. Oke, jadi kalau orang bilang watuk bisa diobati, tapi watak tidak bisa diobati. Itu sifat. Contoh. Pada waktu saya di akademi militer, ya pada waktu saya di akademi militer masih unyu-unyu, ya masih 18 tahun, ya saya masuk ke 18 tahun, ya di sana ada makan pagi, siang, malam, oke? Ya di sana ada table manner. Table manner tuh apa? Table manner tuh aturan di meja makan. Jadi makan tuh harus begitu. Kalau nggak begitu, peletok sama senior, peletok, centong nasi itu, tok. Jadi kita ini makan. Ada yang makan nyiplak, peletok. Jadi table manner itu benar-benar dilaksanakan di ruang makan Taruna. Tertib bisa ruang makan. Taruna tingkat 1, wah badannya harus begini, makan begini. Tapi kalau udah tingkat 2 ya mulai nongkrong. Tingkat 3 ya udah mulai santai. Tingkat 4 ya udah bebas, senior. Kan gitu. Oke. Nah ini saya katakan bahwa itulah karakter yang dari Sabang sampai Merauke dibawa ke satu akademi. Berbagai macam sosial, berbagai macam latar belakang ada di situ. Jadi susah. Yang bisa mengubah siapa? Ya kita semua. Nah ini berhubungan dengan karakter kebangsaan, karakter kita, karakter adik-adik di sini sudah. Oh iya, saya nih sudah menerima doktrin, ajaran, ya, wawasan kebangsaan, ya. Ini dengan sistem politik yang ada. Sistem politik yang ada tadi sudah Adik Ratu sudah sampaikan bahwa di sana politik di sana itu di Timur Tengah bermacam-macam ideologi, bermacam-macam ajaran, bermacam-macam kepentingan dan lain sebagainya. Makanya ribut terus. Sudah termonitor, sudah terdetek, sudah terbaca oleh Adik Ratu. Betul? Ya. Nah, itu adalah apa? Sangat erat dengan kaitan dengan politik yang ada. Di Indonesia juga begitu. Ada ribut pasti ada. Betul nggak? Betul kan? Pasti ada ribut-ribut. Jangankan negara, di rumah aja ribut. Antara papa sama mama ribut. Mama nih nggak buatin papa kopi, gimana sih? Kayak gitu ribut. Mamanya dibelain sama Ratu. Enak aja papa tadi udah dibuatin tuh, papa aja yang nggak minum ini ya, dan bla 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 bla. Itu konflik di rumah tangga, konflik kecil. Nah termasuk ini, ya pembinaan ya, membangun karakter bangsa.
lewat komponen bangsa. Komponen bangsa itu ada berapa? Ada 3. Komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama itu adalah TNI. Komponen cadangan itu adalah rakyat. Komponen pendukung yang dilatih sehingga bisa menjadi komponen cadangan. Komponen pendukung itu adalah para guru, para dokter, rohaniawan, semua itu komponen pendukung. Polisi itu komponen pendukung. Pemerintahan, ASN itu adalah komponen pendukung. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Nasional adalah kebanggaan kepada bangsa sendiri, harkatnya, martabatnya, dan kemuliaan untuk bangsa kita. Oke, sementara itu dari saya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dong. Siapa kita? Bela negara, bela negara, bela negara. Ada kamera putih di matamu? Ada. Adakah Pancasila di dadamu? Ada. Iya. Bela negara. Bela negara. Semangat pagi. Luar biasa. Lamongan Panggilan untuk mensing. Kalau V itu victory, jaya. Sekalian kenalkan, saya Fusnu Yudhisetio. Ya. Biasanya saya di dinas pendidikan. Ya. Karena sekalian, ini teruskan dari Pak Jenderal tadi. Gini. Halo. Hai. Siapa yang ingin jadi presiden? Saya. Sekarang kita buat game. Game ya, permainan ya. Yang paling bagus alasannya nanti dapat uang 100.000 satu kelompoknya. Ya. Oke. Gini, semua kan ingin jadi presiden. Sekarang tiap kelompok harus mewakili tiap suku. Katakan gini, dari suku apa? Batak, boleh. Oke ya, gitu ya. Harus setiap siswa mewakili dari satu suku. Siap? Siap. Hitungan 3 mulai, pilih. Silakan. Kamu suka apa? Pilih sendiri aja, silakan. Jangan sama. Siapa yang akan jadi presiden? Halo. Anak-anak, itulah yang terjadi ketika negara Indonesia awal-awal itu terbentuk. Bagaimana ini? Gitu. Semuanya rebutan pengen jadi presiden gitu. Semua rebutan pengen jadi pemimpin. Tetapi apa yang terjadi? Yang paling bagus itu dengan cara apa untuk memilih presiden atau pemimpin? Musyawarah. Nah, itu. Ya. Yang jelas semuanya dari suku pengen saya jadi presidennya, saya jadi presiden seperti itu. Nah, musyawarah itu ada di sila ke-4. Anak-anak sekalian, jangankan 1.700 pulau, satu grup WA saja kamu bisa bertempur sama temannya. Jangankan ini, ya, jangankan satu OSIS, satu kelompok saja ini bertempur. Indonesia ini 1.700 pulau, ada 400 tadi kabupaten, kemudian ada 38 provinsi. Tetapi ternyata kita ini masih bisa bersatu. Mengapa kita bisa bersatu? Karena mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan. Ayo siapa? Karena kita mempunyai ideologi Pancasila. Kenapa Pancasila terbentuk? Sebagai dasar negara. Dasar negara. Bagaimana cara terbentuk Pancasila waktu itu? Musyawarah. Semuanya. Logikanya gini anak-anak. Kenapa di WA itu bisa terpecah belah? Kenapa kamu bisa bermusuhan? Karena kamu mencari perbedaan. Semua kalau mencari perbedaan pasti akan terpisah, akan bermusuhan. Tetapi kalau mencari persamaan, meskipun kecil, mencari persamaannya, kamu akan bisa bersatu. Nah, bangsa Indonesia waktu itu mempunyai kesamaan-kesamaan. Kesamaan yang pertama apa? Menurut pemimpin kita waktu itu, kesamaan yang pertama adalah sama-sama makhluk Tuhan. Kita tidak
bisa menjadi orang tiba-tiba di sini tetapi kita percaya ada Tuhan, maka muncullah sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Apa ada muncul kemudian aku nggak perlu Tuhan? Nggak ada di Indonesia itu. Oh, persamanya adalah sama-sama dengan mempunyai Tuhan. Ada pertanyaan gini, kira-kira bintang atau bulan di langit itu itu yang menciptakan satu Tuhan atau berbagai Tuhan, banyak Tuhan? Satu Tuhan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin namanya bisa beda-beda, tetapi bulan itu yang menciptakan satu. Ingat-ingat ya. Persamanya muncullah kemudian ketuhanan yang maha esa. Persamaan yang kedua apa? Dari bahasa Indonesia yang berbagai suku tadi. Manusia yang mempunyai Sama-sama sebagai manusia. Manusia yang seperti apa sehingga kemudian bisa bersatu? yang punya Ya, yang mempunyai keadilan dan punya adab sama yang lain. Kalau kamu punya teman, gak punya adab, pasti kamu musuhan. Kamu bisa bersatu kalau adil sama temanmu, bisa punya adab, tingkah laku yang baik, santun sama yang lain. Maka disepakati. Sila kedua apa namanya? Keadilan sosial. kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sama-sama percaya sama Tuhan, percaya bahwa kita adalah manusia yang seperti apa yang paling bagus yang bisa menyatukan manusia yang adil dan beradab. Sehingga muncullah namanya yang sila ketiga namanya apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Baru muncul Persatuan Indonesia. Ketika negara Indonesia sudah bersatu memilih pemimpin, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik? Muncul sila keempat, apa namanya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan kita dipimpin, ada DPR mulai perwakilan kita, kemudian ada OSIS mewakili temanmu. Itu kejawatan dari sila keempat. Negara sudah terbentuk. Di sila ketiga, bentuk pemerintahan sudah terbentuk. Kemudian, cita-cita, muncullah sila kelima. Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak terbentuk kalau rakyatnya tidak terbentuk. Kerakyatan terbentuk kalau tidak ada persatuan. Persatuan tidak terbentuk kalau manusianya tidak beradab dan tidak adil. Manusia tidak beradab kalau dia tidak berketuhanan. Hancur sudah. Halo, paham ya? Itulah namanya ideologi Pancasila. Dan saya sangat senang kalau pemimpin-pemimpin kita nanti ya adalah mempunyai jiwa Pancasila yang kuat. Karena dengan Pancasila yang kuat itulah maka kalian bisa menyatukan Indonesia. Tapi kalau kamu cinta pada satu suku saja, maka jangankan kamu bersatukan itu. Udah pecah itu. Ya, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Bela negara, bela negara. Adakah merah putih di matamu? Ada. Apakah ada Pancasila di dadamu? Ada. Iya. Yes. Bela negara. OSIS SMP Negeri Lamongan siap bela negara. 3. Bela negara. 3. Salam Pancasila. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me. Hold on, I still want you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dela Alfira dan Ibu Gayu Setiara Hayu. Gayu Setiara Hayu selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lamongan. Nah, ini saya berada di SMP Negeri 1 Lamongan. Kita mau ngobrol santai dengan Ibu Yayu. Boleh Bu ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama Bu. Maksud dan tujuan Ibu diadakan kegiatan pembekalan bela negara ini itu untuk apa? Untuk membekali utamanya dari pengurus OSIS itu biar lebih mengerti dan apa fungsi dari bela negara itu sebagai calon pemimpin ya. Kalau OSIS itu kan sudah sudah pernah diseleksi dari seluruh siswa, kemudian mereka jadi pengurus OSIS, itu nanti bisa dibekali tentang kecintaan mereka kepada negara kita. Seperti itu, jadi nanti bisa
dalam rangka bela negara mereka sudah tahu apa tugas-tugasnya sebagai seorang warga negara Indonesia, seperti itu. Iya. Yang kedua ini Bu, siapa saja nih yang dilibatkan atau yang diikutkan dalam rangka bela negara ini? Utamanya dari pengurus inti ya, pengurus OSIS yaitu ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, kemudian bendahara dan seksi bidang 3. Seksi bidang 3 itu memang yang membidangi tentang bela negara. Seperti itu. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Yeah. Ya, harapan Ibu untuk kedepannya bagaimana? Harapan saya untuk sekolah ini utamanya untuk SMP Negeri 1 Lamongan, pengurus OSIS-nya itu lebih punya peran dalam dia sebagai masyarakat. Ya, kemudian dia juga bisa mengimbaskan informasi ini kepada seluruh temannya. Kemudian dari Bapak Ibu yang mengikuti itu juga nantinya akan memberikan materi tentang bela negara itu di semua siswa. Ya, seperti itu. Dan saya sendiri mungkin nanti lewat acara-acara, kemudian pada saat upacara. Dan alhamdulillah pada hari ini juga bertepatan dengan peringatan HUT RI yang ke-78 di sekolah kita. Dan alhamdulillah dihadiri oleh Pak Jenderal sebagai timnya dari bela negara dari Provinsi Jawa Timur dan teman-teman alhamdulillah dari tim bela negara Kabupaten Lamongan. Ini sangat berterima kasih dan bersyukur pada pagi hari ini. Baik. Ya. Ini pesan-pesan untuk siswa-siswinya ini bagaimana Bu terhadap bela negara? Mau disuruh ikut semua untuk bela negara atau bagaimana ini? Iya, harapannya seperti itu. Setelah hanya 5 siswa yang tadinya mewakili, nantinya bisa lebih banyak lagi di waktu yang akan datang. Atau mungkin juga diadakan lomba yang sudah dilaksanakan seperti itu. Ini juga menunjukkan bahwa antusias sekali mereka mengikuti kegiatan ini, dan ini juga menjadi ciri bahwa tanda-tanda bahwa mereka itu memang menyambut baik tentang materi bela negara itu. Ya. Oke, terima kasih. Baik Bu, saya mohon maaf bila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You like yourself.